Kedatangan Sukardi ke Lati Ireng pada sequel sebelumnya rupanya membuka luka lama bagi Rimba. Bagaimana tidak, setelah sekian lama Rimba menganggap anaknya mati, tiba-tiba Sukardi sekonyong-konyong bilang kalau dia tahu keberadaan anak Rimba saat ini. Tentu saja hal itu begitu mengejutkan. Sukardi yang datang untuk mengajak berdamai sepertinya memang sengaja membuka rahasia itu demi menyelamatkan anaknya. Namun, dari pertemuan itu, Rimba belum mengambil sikap apapun. Meski Sukardi berjanji akan memberitahu keberadaan anak Rimba yang lama hilang. Dialog yang diwarnai dengan adu kekuatan antara Sukardi dan Rimba nampaknya sedikit meluluhkan hati Rimba yang selama ini dipenuhi ambisi untuk mengejar batu delima. Ya, Rimba patah hati, bukan karena seorang wanita, melainkan karena sang anak. Hatinya diselimuti rasa sedih karena ia merasa gagal menjadi orang tua. Pikirannya yang kalut membuat Rimba jadi teringat masa lalu saat sang anak dibawa lari oleh penculik misterius. Hal itu seolah menunjukkan betapapun hebatnya Rimba dengan padepokan Lati Ireng, ia tetap saja tak mampu menjaga anak semata wayangnya. Rimba begitu penasaran pada sosok penculik yang membawa anaknya. Meski Panglima Lati Ireng bersikeras menuduh Sukardi sebagai pelaku penculikan itu, namun Rimba lebih mempercayai Sukardi. Musuh bebuyutannya itu bukanlah tipikal pecundang yang melibatkan keluarga dalam masalah pribadi. Rimba kenal betul siapa Sukardi. Akan tetapi, ada satu hal yang Rimba yakini, bahwa Sukardi pasti tahu siapa pelakunya. Di sisi lain, Rimba juga berpikir kalau Sukardi pasti nggak akan pernah membocorkan pelaku penculikannya, kecuali jika Rimba mau menerima tawaran Sukardi untuk berdamai dan bertobat kembali ke jalan yang benar. Sukardi memang cukup cerdik melumpuhkan ambisi Rimba. Kabar tentang keberadaan anak Rimba adalah harga yang sepadan untuk menyelamatkan Ujang dari daftar buruan Rimba. Lalu, kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh Rimba? Apakah Lati Ireng akan dibubarkan? Haha, jangan terburu-buru menarik kesimpulan. Nikmati saja ceritanya. Di saat Rimba mulai dibuat galau oleh tawaran Sukardi, kelima Panglima Lati Ireng justru meminta Rimba agar tak termakan oleh isu tentang keberadaan anaknya, karena mereka menganggap kalau Sukardi hanya menggertak Lati Ireng. Akan tetapi, meski sudah diberikan saran dan masukan oleh panglimanya, tatap mata Rimba tetap saja kosong. Ia duduk lesu di singgasananya. Baru kali ini Rimba terlihat pucat seperti itu. Biasanya pimpinan Lati Ireng itu selalu menggebu-gebu dan terus membakar api dendam dalam hatinya. Sekarang justru beda. Rimba merasa sepi meski sedang berada di tengah keramaian. Rimba, kau tak bisa terus begini. Kau harus membuat keputusan, kata Wage mencoba berbicara dengan Rimba. Rayuan demi rayuan panglimanya tak kunjung membuat Rimba bangkit dari rasa sedihnya. Tiba-tiba dia berdiri, lalu berjalan lunglai meninggalkan singgasana. Hei Rimba, mau kemana kau? Tanya Legi. Biarkan aku sendiri, jawab Rimba singkat. Ia kemudian berjalan keluar padepokan, lalu terbang menuju puncak gunung yang tak berpenghuni. Di sana, ia meluapkan segala kekesalannya. Pohon-pohon purba yang berdiri kokoh jadi bertumbangan. Batu-batu besar dibuat hancur berkeping-keping akibat amukan Rimba. Ceger, ceger. Kenapa takdir hidup selalu kejam menghujamku? Teriak Rimba sambil terus memukul apa saja di hadapannya. Hati Rimba hancur sehancur-hancurnya. Nafasnya tersengal-sengal. Hidungnya mengeluarkan asap bagai banteng yang siap menyeruduk siapa saja yang menghalangi. Matanya juga memerah. Puncak gunung yang semula diselimuti pepohonan yang rimbun pun seketika berubah memerah menjadi lautan api.
Kelima panglima Lati Ireng yang menatap puncak dari lereng gunung hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Mereka merinding melihat amukan rimba. Wage, kalau dibiarkan seperti itu, dia akan membuat bencana alam. Sebaiknya kita hentikan dia sekarang, kata Legi. Jangan bodoh, Legi. Dia sedang kehilangan kesadaran. Tak usah menguras energi untuk menghentikannya. Dia akan berhenti dengan sendirinya, ucap Wage. Kita tinggalkan rimba dan padepokan Lati Ireng. Cerita beralih ke Surau Abah. Saat ini, situasi dan kondisi di surau sudah kembali kondusif. Abah dan para santrinya pun mulai beraktivitas seperti biasa. Pengajian yang sempat terhenti beberapa hari juga dimulai kembali. Di suatu sore selepas asar, terdengar suara kentrong yang menjadi tanda pengajian akan segera dimulai. Para santri berbondong-bondong menuju majelis dengan membawa kitab, tak terkecuali Ujang, Jaka, dan Tono. Mereka begitu antusias mendengar suara kentrong yang sudah lama tak terdengar. Sambil menunggu kedatangan Abah, para santri membaca bait-bait nazoman dengan irama yang khas. Tak lama kemudian, Abah pun datang lalu duduk di hadapan para santri. Pengajian pun dimulai dengan begitu khidmat. Para santri juga sangat fokus mendengarkan kata demi kata yang keluar dari lisan Abah saat menerjemahkan kitab berbahasa Arab gundul. Sekedar informasi saja, salah satu metode pembelajaran yang diterapkan di hampir semua pesantren adalah mencoret kitab, di mana sang kiai akan menerjemahkan kata demi kata dalam kitab tersebut dengan simbol-simbol khusus yang sudah dirumuskan. Kenapa harus kata per kata? Hal itu dilakukan agar para santri mengetahui kedudukan kalimat dan cara bacanya. Karena kitab yang dikaji umumnya berbahasa Arab gundul alias tak berharokat. Metode mencoret kitab sudah berlangsung sangat lama di dunia pesantren dan terbukti efektif melatih para santri agar mampu memahami maksud isi kitabnya. Sore itu pengajian berlangsung singkat, tak seperti biasanya. Namun sebelum menutup pengajian, Abah memerintahkan para santri untuk sorogan kepada para seniornya yang dianggap memiliki kemampuan dalam membaca kitab. Sorogan adalah salah satu kegiatan di mana para santri akan membaca ulang apa yang sudah diajarkan oleh sang kiai dan dibandungi oleh para seniornya. Ujang, Jaka, dan Tono termasuk santri senior di Surau Abah. 3 murid Abah itu pun langsung dikerumuni santri-santri junior untuk sorogan. Ketika membimbing juniornya, Ujang, Jaka, dan Tono memiliki cara masing-masing. Di antara ketiga muridnya itu, Jaka adalah sosok senior yang dikenal sedikit galak saat membimbing juniornya. Bahkan tak sedikit para junior yang mencoba menghindar dan lebih memilih Ujang atau Tono ketika sorogan. Hal itu dikarenakan watak temperamen Jaka yang mudah marah jika melihat juniornya salah. Kau ini bagaimana? Sudah lama tinggal di surau, masih saja salah membaca. Ayo, ulangi bacaanmu, sentak Jaka menegur Deden, salah seorang junior santri yang keliru menerjemahkan coretannya. Deden tak berani melawan. Ia pun mengulang kembali bacaannya. Namun Deden ini sedikit grogi berhadapan dengan Jaka, hingga bacaannya terus-terusan disalahkan oleh Jaka. Sementara itu, dari tempat duduknya, Abah diam-diam memperhatikan cara ketiga muridnya itu dalam membimbing para juniornya. Jaka dengan cara yang sedikit galak tentu saja mencuri perhatian Abah. Bahkan Jaka tak sungkan menggertak juniornya di hadapan Abah jika salah membaca. Karena terus melakukan kesalahan, Jaka akhirnya menutup kitab Deden. Sudah, jangan kau lanjutkan lagi, ucap Jaka dengan nada tinggi. Deden kemudian diceramahi habis-habisan oleh Jaka. Dengarkan aku, Den. Ini akibat sikap malas. Apa kau tak malu melihat teman-temanmu yang lain? Jangan-jangan kau belum bisa baca Quran, kata Jaka yang terus menghakimi Deden. Junior Jaka itu memang sedikit lambat dalam menangkap pelajaran. Terlebih, Deden juga memiliki sifat pemalu dan gampang grogi. Jaka terus nyerocos memarahi Deden.
Bahkan saking emosinya, Jaka sampai berkata bahwa sholat seseorang tak akan diterima bila salah dalam bacaannya. Abah terkejut mendengar ucapan Jaka, tapi beliau tak langsung menegur Jaka. Abah membiarkan Jaka menyelesaikan ceramahnya pada Deden. Lama-kelamaan, Deden yang sedari tadi tak berkutik dimarahi Jaka. Matanya mulai berkaca-kaca, tangannya juga gemetar. Raut ketakutan nampak begitu jelas di wajah Deden. Melihat hal itu, bukannya merasa kasihan, Jaka justru makin kesal. Kenapa matamu berkaca-kaca? Mau nangis? Dasar cengeng. Setelah mencoba menahan air matanya, akhirnya Deden menangis juga. Jaka pun mengakhiri ocehannya dan menyuruh Deden kembali ke kamar. Junior Jaka itu langsung lari meninggalkan surau tanpa bersalaman pada Jaka. Abah pura-pura tak melihat kejadian itu lalu beranjak pergi ke rumah. Saat Abah pergi, Ujang kemudian menegur Jaka. Jaka, apa kau tak terlalu berlebihan? Biarkan saja, Jang. Anak itu harus dipecut, sahut Jaka dengan ketus. Selang beberapa saat kemudian, kegiatan sorogan berakhir. Para santri pun kembali ke kamar dengan kegiatan masing-masing. Ada yang bersih-bersih, ada juga yang bertugas memasak di dapur Abah. Ketika semua santri sudah bubar dari majelis, Abah berkeliling sambil berjalan santai. Di gerbang, Abah melihat rumput-rumput liar yang mulai meninggi. Beliau pun mengambil arit untuk membersihkan rumput-rumput liar itu. Dari kejauhan, Ujang, Jaka, dan Tono langsung menghampiri Abah, berniat ingin membantu. Biar saya saja, Bah, ucap Ujang menawarkan bantuan. Tidak usah, Ujang, Tono, kalian cabut singkong saja di kebun. Bakar singkongnya, lalu buatkan Abah secangkir kopi, kata Abah. Ujang dan Tono pun segera pergi. Sementara itu, Jaka terdiam karena tak disebut namanya oleh Abah. Tak ingin terlihat canggung, Jaka langsung mengambil arit yang lain dan membantu Abah membersihkan rumput-rumput liar. Sambil terus mengayunkan aritnya, tiba-tiba Abah berkata, Jaka, kau tahu tidak? Dulu pernah ada nelayan bodoh yang membuat seorang kiai menangis. Kenapa, Bah? Apakah nelayan itu melakukan kesalahan? Tanya Jaka penasaran. Betul, si nelayan memang melakukan kesalahan. Tapi bukan karena itu sang kiai menangis, sambung Abah. Jaka mulai serius mendengarkan. Kemudian Abah pun bercerita. Dahulu kala, hiduplah seorang lelaki awam yang kesehariannya mencari ikan di laut. Lelaki itu tak memiliki kedalaman ilmu soal agama. Jadi, ia hanya melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang ia dengar dari majelis pengajian. Suatu ketika, Ustadz yang memimpin pengajian menyampaikan keutamaan sholawat sambil melantunkan ayat yang bunyinya Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Intinya, ayat itu menjelaskan bahwa Gusti Allah dan para malaikatnya bersolawat. Maka dari itu, sang ustadz menganjurkan para jemaah untuk memperbanyak sholawat pada Kanjeng Nabi. Si nelayan yang ikut dalam pengajian tersebut pun kagum pada penjelasan sang ustadz, lalu bersolawat dengan mengulang-ulang kalimat di akhir ayat yang dibacakan tadi, Shollu alaihi wasallimu taslima. Sejak saat itulah, si nelayan tak pernah melewatkan hari-harinya tanpa bersolawat. Singkat cerita, hari demi hari berlalu. Tak terasa, si nelayan sudah membaca sholawat tersebut selama puluhan tahun. Hingga pada suatu hari, si nelayan terlihat sedang memperbaiki jala ikan yang rusak di tepi pantai. Sambil menyulam benangnya, lisan si nelayan terus saja bersolawat. Shollu alaihi wasallimu taslima, Shollu alaihi wasallimu taslima, Shollu alaihi wasallimu taslima, kata si nelayan. Dari kejauhan nampak seorang kiai berjalan ke arah si nelayan dengan membawa rombongan dan hendak menaiki perahu. Lalu tak sengaja sang kiai mendengar sholawat yang terus terucap dari lisan si nelayan. Wah Kang, apik sekali lisanmu itu, tak henti-hentinya bersolawat, sapa sang kiai yang terlihat kagum. Si nelayan membalasnya dengan senyum penuh keramahan. Tapi maaf Kang, kalau saya tidak salah dengar, sepertinya sholawat yang kamu baca sedikit keliru.
Harusnya bukan Solu, tapi Soli. Lanjut sang kiai mencoba memperbaiki bacaan si nelayan. Oh alah, jadi saya keliru ya Pak Kiai. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya akan perbaiki, jawab si nelayan penuh keramahan. Usai menasehati, sang kiai pun berlalu bersama rombongan menaiki perahu sambil terus menyulam benang dengan telaten. Si nelayan melanjutkan kembali sholawatnya. Namun, di tengah-tengah bacaannya, si nelayan lupa. Duh, yang benar Solu atau Soli ya? Ucap si nelayan dalam benaknya. Ia mencoba mengingat-ingat perkataan sang kiai. Namun, nampaknya ia benar-benar lupa pada ucapan sang kiai. Tak ingin dibayangi keraguan, si nelayan pun bergegas mengejar sang kiai yang perahunya mulai berjalan ke tengah laut. Pak Kiai, tunggu Pak Kiai, teriak si nelayan sambil terus mengejar perahu. Sang kiai kemudian menoleh ke belakang karena mendengar si nelayan terus saja memanggil-manggil namanya. Pak Kiai, maaf, saya lupa nasihat yang tadi disampaikan Pak Kiai. Yang benar Solu apa Soli ya? Kata si nelayan. Sang kiai tiba-tiba meneteskan air mata melihat si nelayan yang mengejarnya. Rupanya tanpa disadari, kaki si nelayan terlihat mengambang di atas air hingga bisa berjalan seperti menapaki tanah biasa. Kemudian sang kiai berdiri penuh haru lalu berteriak, "Kang, maafkan saya sudah menasehati kekasih Allah. Terserah kau saja mau baca apa, Solu atau Soli, semuanya benar, khusus untukmu," ucap sang kiai sambil menghapus air mata harunya menyaksikan keajaiban di hadapan matanya. Kejadian tersebut menyadarkan sang kiai bahwa ternyata Gusti Allah telah memuliakan si nelayan karena banyaknya bersolawat dan memaafkan kekeliruannya. Begitulah kisah sang nelayan yang berjalan di atas air. Jaka yang mendengarkan cerita yang penuh hikmah tersebut begitu takjub. Lalu Abah berkata, ternyata penglihatan manusia sangat terbatas. Si nelayan sudah menampar kita sekaligus mengingatkan bahwa Gusti Allah selalu memaafkan kesalahan hambanya yang mau belajar. Jangan sampai kita menghakimi orang lain dengan penglihatan kita tanpa kita tahu hakikatnya, kata Abah seolah menasehati Jaka. Lalu tiba-tiba Jaka menundukkan kepala. Ia merasa bahwa cerita Abah tersebut mengarah pada sesuatu tentang dirinya. Jaka teringat pada Deden yang ia bentak karena kekeliruannya saat sorogan tadi. Ia jadi malu sendiri. Abah kemudian melanjutkan bahwa seseorang yang mau belajar senantiasa diberikan ampunan. Bah, saya mengakui kesalahan saya. Kalau Abah mau, Abah bisa menghukum saya, ucap Jaka penuh penyesalan. Abah cuma tersenyum. Jaka, bagaimana pendapatmu tentang sholawat si nelayan yang sedikit keliru? Apakah Gusti Allah menolak sholawatnya? Tanya Abah. Tentu saja tidak, Bah, jawab Jaka sambil menundukkan kepala. Kalau begitu, bersikaplah seperti sang kiai yang menegur si nelayan tadi. Nasihat Abah begitu menusuk ke dalam sanubari Jaka hingga air matanya tak mampu ia bendung. Beberapa saat kemudian, Ujang dan Tono datang dengan singkong bakar dan segelas kopi pesanan Abah. Loh, kamu kenapa Jaka? Tanya Tono. Matanya kemasukan rumput, jawab Abah yang terlihat ingin menyembunyikan kesedihan Jaka. Ya, begitulah sosok Abah Gufron. Beliau tahu betul bagaimana cara menegur Jaka tanpa harus mempermalukannya di hadapan orang lain. Rupanya Abah memang sengaja menyuruh Ujang dan Tono pergi agar Jaka tak merasa malu. Ayo Jaka, kita istirahat dulu. Abah sudah tidak sabar ingin mencicipi singkong bakarnya, kata Abah mencoba mencairkan suasana. Demikian kisah Ujang kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Salam Tilas Tapa.